Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di siang yang berbahagia ini. Allah masih mengaruniakan kepada kita umur panjang, sehat wal afiat, masih ditetapkan kita dalam keadaan muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu patut kita syukuri, karena di luar sana Allah tidak mengaruniakan nikmat kepadanya. Saudaraku yang berbahagia, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita muslim harus menjadi muslim yang mandiri, ya. Muslim yang baik, betul. Muslim yang soleh itu tidak cukup, tapi harus muslih, harus berani menjadi agen kebaikan yang membawa teman-teman kepada kebaikan, minimal buat keluarga, buat teman kiri kanan. Karena Nabi SAW pernah menjelaskan, al-yadul ulya khairum minal yadil sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada yang tangan yang di bawah. Pernah kita meresapi ungkapan di negeri kita, terima kasih. Kalau kita dikasih sesuatu dari saudara kita, misal ada saudara kita yang pulang dari haji, kita diberikan oleh-oleh, gift, apa kita ucapkan? Terima kasih. Filosofinya harusnya, kalau kita mau terima yang banyak, harusnya silahkan memberi yang banyak. Karena ketika kita bersedekah memberikan yang banyak, maka pasti Allah ganti dengan yang banyak. Kalau kita diundang, si A nanti ke rumah saya ya, atau dalam acara apa datang ya, kata kita insya Allah. Tapi ya, perhatikan, di kita rata-rata insya Allah nggak datang. Tapi perhatikan, kalau janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika Anda, saya infak, pasti Allah ganti. Ketika Anda, kita berani mengeluarkan hartanya buat haji, buat umroh, jangan takut miskin. Lah, pasti Allah ganti. Ada biro misal 25 juta, ada yang 45 juta. Yang punya duit banyak, pilih yang 45. Kenapa? Allah pasti ganti. Pasti ganti. Makanya ketika Allah memberikan rezeki, pergunakan dengan baik. Dan perhatikan, terima kasih. Anda mau terima yang banyak dari Allah, silakan memberikan sedekah yang banyak. Yang kedua, al-mu'minul qawi khairum minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat
itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara fisiknya maupun secara imannya. Antum tahu sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau itu kecil ya, sampai-sampai ketika memanjat satu pohon ditertawakan oleh sahabat yang lain. Nabi peringatkan, kamu jangan mentertawakan sahabatku Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Betisnya itu, dua betisnya itu ketika di akhirat ditimbang dengan gunung Uhud, maka betisnya ini timbangannya lebih berat daripada gunung Uhud. Kenapa? Bukan karena fisiknya, bukan. Karena imannya, karena yakinnya. Beliau itu ahli Al-Quran. Hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, dan beliau itu orangnya. Beliau juga penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau betis beliau di akhirat kalau ditimbang dengan gunung Uhud lebih berat. Dan itu apakah bisa kita mencapai? Harusnya bisa. Kalau apa? Kalau perhatikan saudara sekalian, Al-Quran itu ajaib. Al-Quran itu kalau kita baca ya, hanya kita lakukan seperti resep masakan. Resep masakan itu kalau dilakukan, dinyanyikan, bapak pulang kerja tetap lapar karena gak ada yang dimakan. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran cuma dibaca, dilakukan, dapatnya pahala. Betul, iya. Tetapi antum coba, kalau Al-Quran itu dipraktekkan dalam kehidupan kita, jadilah sahabat Abdullah bin Mas'ud, jadilah Umar bin Khattab, jadilah Utsman bin Affan, jadilah siapa? Banyak sahabat-sahabat yang 10 sahabat dijamin surga itu orang kaya raya, gak ada yang miskin. Tetapi kekayaannya itu bukan di hati, di tangan. Ketika Allah perintahkan infak, keluarkan. Makanya ketika Umar bin Khattab ingin mengalahkan Abu Bakar, waktunya saya mengalahkan Abu Bakar. Ketika ditanya Rasulullah, ya Umar, apa yang engkau infakkan? Separuh harta saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa yang engkau infakkan? Semuanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang engkau tinggalkan? Allah dan Rasulnya. Maka wajar kalau orang pertama setelah Rasulullah itu adalah sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, As-Siddiqul Akbar. Nah, saudara sekalian, jamaah yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi muslim itu harus kuat, harus mandiri, harus siap tidak terpengaruh orang lain. Oke, kita memang kerja di Toyota, kerja di Honda, kerja di mana? GS atau di tempat yang lain. Tapi yakinlah, bukan karena di Toyotanya itu kita hidup, bukan. Tapi karena Allah. Karena Allah memberikan kita rezeki, wasilah kerja di sini. Apakah misalkan kita setelah kerja di sini tidak makan? Tidak. Rezeki Allah itu luas. Rezeki Allah itu di mana-mana. Tidak ada satu binatang melata pun yang hidup di bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Enggak usah takut. Maka mari sama-sama kita mengharapkan rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan mempraktekkan Al-Qur'an. Apa yang kita baca kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ketika kita bersyukur kata Allah apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kalian bersyukur dengan nikmat Islam ini, nikmat sehat ini, maka Allah akan tambah. Tapi kalau kalian kufur, tidak iman, Allah akan bikin sakit. Sedangkan yang bikin sakit apa? Allah. Makanya di surat itu wa idza maritu fahuwa yasfin.
Jika engkau sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Kaum muslimin, saudaraku yang berbahagia, bagaimana menjadi manusia yang mandiri, yang kuat secara fisik, secara finansial? Pertama, kalau antum, kita mau semangat setiap hari, maka sebenarnya Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan. Cuman kadang-kadang kita tidak mau praktek. Ya. Kalau ujian aja, ujian itu nggak boleh dibuka kisi-kisinya. Allah buka kisi-kisinya. Nanti dikuburkan ditanya, man rabbuka, man kitabuka. Pertanyaan cuma itu, man rabbuka, man kitabuka, man nabiyuka, itu. Cuma kita nggak mau mempersiapkan, nggak mau belajar di sini. Nah, kalau mau semangat setiap hari, maka yang kita harus lakukan adalah satu: bangun tidur, doa. Kenapa? Karena syaitan ketika kita berangkat tidur diikat, Pak, dikasih ikatan ini. 3, bukan 1, diikat kuat 1, 2, 3 sampai 3 ikatan. Bagaimana cara melepas ikan itu? Pertama, ketika saya bangun tidur, doa. Harus doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Engkau ya Allah, yang telah menghidupkan aku setelah mati. Karena tidur itu saudaranya kematian. Kalau nggak dibangunin, bablas kita. Setelah bangun, doa, zikir, jangan tidur lagi. Bisikannya setan, tidur lagi, baru jam 2, masih lama subuh. Ada yang tidur, ada yang doa, ada yang wudu. Yang benar adalah berwudu. Berwudu, ya, ketika wudu lepas ikatan yang kedua. Masih ada 1 lagi ikatan. Kadang-kadang setelah wudu duduk, baca WA, ya, lupa sholat. Habis itu rebahan lagi, tidur lagi. Karena setan memang pinter, Pak. Setan bilang, baru jam 2:30, baru jam 3, masih lama, tidur lagi 15 menit. Akhirnya kebablasan. Yang ketiga, setelah doa, setelah wudu, sholat. Sholat tahajud, sholat witir boleh, sholat taubat boleh. Kalau belum bisa 11, 2. Kalau belum benar-benar nggak bisa, witir. Witir kan boleh 1 bisa, 3, 5, 7 boleh. Terpaksanya 1. Tapi masa iya sih 1, 2 lah, 2 tambah 1. Jadi sholat tahajudnya 2 tambah witir 1. Insya Allah bisa kalau kita niat. Ketika ada niat pasti ada jalan. Tapi antum sekalian, saya nih nggak ada niat bangun, pasti banyak alasan. Besok kerja, rumah jauh. Ya, mari kita sama-sama praktekkan Al-Quran ini sedikit demi sedikit. Ketika antum bangun tidur, doa, wudu, sholat, perhatiin masjid, semangat 45, saya yakin, jamin. Karena Nabi SAW jamin. Tapi ketika bangun tidur males, habis subuh tidur lagi, males, udah pasti. Kenapa? Itu Rasul yang bilang. Rasulullah itu as-sadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan. Maka mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita praktekkan. Karena agama ini, Al-Quran ini tidak akan jaya tanpa dipraktekkan, diamalkan. Bahasa pengajiannya diamalkan. Kamu udah mengamalin ini belum? Mengamalin sholat sunat belum? Puasa belum? Berbakti pada orang tua belum? Intinya praktek. Kalau antum kita nggak mau praktek, ya kayak gini-gini aja.
Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada umur panjang dalam kebaikan, memberikan semangat setiap hari, menjauhkan diri kita dari godaan syaitan. Yang syaitan itu masuk lewat aliran darah kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.